Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi perkembangan tubuh remaja bagian kedua. Materi ini berisi tentang melanjutkan materi kita yang sebelumnya, dan Dedi ingatkan sekali lagi, sebaiknya kalian menonton video ini didampingi oleh orang tua kalian agar baik kalian dan orang tua kalian bisa belajar untuk memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan tumbuh kembang kalian menjadi anak-anak remaja yang baik. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai materi kita. 1, 2, 3, here we go. Baiklah, kita lanjutkan kebutuhan di masa remaja tadi. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak masa peralihan ini sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. Nah, di sini kalian biasanya selalu berselisih dengan orang tua kalian. Karena apa? Kita memiliki ide yang belum tentu bisa diterima oleh orang tua kita, dan sebaliknya orang tua kita menyarankan kalian seperti ini, tetapi diri kalian itu merasa itu tidak cocok dengan diri kalian. Itu akan selalu terjadi konflik, ya. Itu akan terjadi konflik atau perselisihan yang bisa menyebabkan kalian itu bisa ribut dengan orang tua kita. Ya, kalian bisa ribut dengan orang tua kalian hanya karena beradu argumen dan untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai ataupun yang orang tua kalian sukai. Tetapi dengan mempelajari ini, diharapkan kalian bisa meminimalisir perselisihan itu agar kita bisa belajar menjadi orang yang lebih dewasa dari sebelumnya. Yang berikutnya, perlu penangkapan secara perorangan. Jangan disamaratakan semua anak tanpa mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. Ini biasanya berpengaruh penting dengan orang tua kita. Kalian memiliki saudara, entah itu kakak, entah itu adik, kalian sering dibanding-bandingkan. Itu merupakan kesalahan yang fatal. Ininya seperti ini ya, poinnya seperti ini. Walaupun kembar identik, ya, kembar identik, itu tidak mungkin memiliki sifat yang 100% sama. Pasti ada berbeda. Kesalahan yang sering dilakukan, baik itu disengaja ataupun tidak oleh orang tua kita, selalu menyamakan kita dengan orang lain, ya, atau disamakan dengan kakak kita atau adik kita yang mereka anggap lebih baik. Sebenarnya itu merupakan suatu kesalahan. Karena apa? Perbandingan seperti itu akan mempengaruhi mental diri kita, dan kita akan merasa takut untuk bereksperimen atau mencoba hal baru yang mungkin lebih baik daripada yang dianjurkan tersebut. Tetapi bila kita memiliki argumen dan kita memiliki ide, kita tidak boleh memaksakan, ya, harus seperti ini, tidak. Kita ikuti dengan cara-cara yang
orang tua kita berikan, tetapi kalau Dedi bilangnya kita modifikasi, ya kita modifikasi, bukan kita tolak, tetapi kita modifikasi dengan cara tersebut, kita masukkan atau kita rubah sedikit dengan ide yang kita miliki tadi. Jadi orang tua kita menerima, dan kita juga tidak 100% menyalahkan orang tua kalau ide kita itu tidak diterima sama mereka. Yang berikutnya, perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan atau stres, baik fisik maupun mental. Nah, di sini biasanya umur seperti ini kalian itu banyak mendapat tekanan, entah itu dari pelajaran kah, entah itu dari teman, entah itu dari ya berbagai macam hal yang kalian dibebani pola pikirnya dengan masalah-masalah tersebut. Nah, di sini dibutuhkan bantuan untuk meringankan stres itu yang berupa nasihat-nasihat, anjuran, ya, atau orang biasa sering wejangan dari orang-orang yang lebih tua ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman, ya, baik itu ke psikolog, entah itu orang tua kita, kakek kita, paman kita, ataupun kakak kita. Karena bantuan-bantuan seperti itu akan membantu pola pikir kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Yang berikutnya, diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologi dari fungsi alat kelamin kita masing-masing. Ya, banyak dari anak-anak seumuran kita ataupun orang tua sekalipun menganggap pelajaran tentang seks atau sex education itu merupakan hal yang tabu atau hal yang tidak baik untuk dibicarakan. Nah, di dalam materi ini Dedi ingin menyampaikan sebenarnya mitos-mitos tabu itu tidak benar. Nah, kenapa Dedi bilang tidak benar? Kalau kalian tidak mengetahui fungsi dari organ-organ tersebut, kalian bisa salah melangkah ataupun salah merawatnya, yang berakibat fatal untuk kalian sewaktu dewasa. Ya, Dedi sudah sering melihat ataupun memperhatikan berbagai macam orang tua yang menganggap masalah sex education itu merupakan hal yang tidak pantas dibicarakan atau hal yang tidak pantas dibahas oleh anak-anak. Tetapi rasa ingin tahu anak-anak itu tinggi, yang mengakibatkan mereka mencari sendiri dan ternyata itu salah dan dampaknya sangat berbahaya bagi tubuhnya. Makanya dianjurkan kalian melihat video ini juga harus diiringi oleh orang tua kalian, agar orang tua kalian juga ikut belajar memahami perkembangan tubuh remaja, ya, mempelajari tentang perkembangan tubuh kalian, ya. Jadi di sini yang belajar itu bukan cuma kalian, tetapi orang tua kalian, dan bahkan Dedi pun masih belajar sampai sekarang. Karena perkembangan tubuh manusia ini tidak berhenti sampai seseorang itu meninggal. Nah, selama dia hidup, tubuh manusia ini selalu berkembang. Makanya Dedi selalu belajar bagaimana cara untuk
menyikapi pertumbuhan tubuh baik secara fisik maupun secara mental. Dan kebetulan kita bertemu dengan materi ini, jadi kita bisa membahas ini secara bersama-sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa-masa remaja: kurangnya pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan yang dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, cedera akibat kecelakaan, anemia atau kekurangan darah, penyakit kulit, TBC, kekurangan gizi, obesitas atau kelebihan berat badan, problem-problem psikologis atau kejiwaan, serta problem-problem dari seks tadi, ya, dan banyak hal yang lainnya. Makanya di sini kita butuh bimbingan dari orang yang lebih tua agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Contohnya bermacam-macam penyakit tadi, ya, seperti kita ambil contoh cedera akibat kecelakaan. Kenapa, nak? Karena umur kalian itu sebenarnya belum layak untuk membawa suatu kendaraan, tetapi karena orang tua kalian sayang, kalian dibelikan kendaraan seperti sepeda motor. Kalian asal-asalan dan tidak diberitahu bagaimana petunjuk menggunakan motor tersebut. Harus menggunakan helm, batas kecepatan, ya, cara-cara berada atau membawa kendaraan di jalur lalu lintas. Itu kalian tidak diajari, hanya diberikan motor lalu silakan pakai. Nah, di sini masuk ke faktor yang pertama ini, nah, kurangnya pengetahuan dan pengertian kita tentang menggunakan kendaraan tadi, serta seperti kekurangan gizi dan obesitas sama seperti itu, karena kita tidak mempelajari pelajaran ilmu gizi secara benar. Kita selalu makan ataupun makan yang kita sukai tanpa memikirkan suplai kalori ataupun suplai gizi yang masuk ke tubuh kita, yang bisa menyebabkan berlebihnya tumpukan makanan, tetapi untuk kadar gizinya tidak mencukupi kebutuhan tubuh kita. Jadi kekurangan gizi, bisa juga obesitas, itu dipengaruhi oleh diri kita sendiri, ya, bukan dari orang lain. Makanya dari awal sudah ajarkan sama kalian bagaimana cara menentukan pola makan kita, bagaimana cara membuat menu kita di materi makanan sehat dan seimbang. Kalau yang belum mengerti, kalian bisa buka lagi videonya dan kalian pelajari lagi. Yang berikutnya, adaptasi sosial yang tidak berhasil menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Konflik dan cara-cara kehidupan yang tidak harmonis dalam keluarga lambat laun dapat menimbulkan gangguan mental, neurosis, psikologis, narkotika, dan lain-lain, ya. Contohnya seperti ini. Ada suatu keluarga, ada sebuah keluarga yang di dalamnya itu selalu ribut atau berkelahi antar orang tuanya. Nah, si anak tadi selalu mendengar orang tuanya tadi berkelahi, merasa tidak nyaman di rumah tersebut, sehingga dia mencari ketenangan
ketenangan dirinya itu di luar rumah, di luar keluarga, ya. Dan sifat atau yang sering didengarnya tadi, marah-marah tadi, itu terbawa ke emosinya, menjadi sering marah-marah, menjadi sering tidak suka yang melihat yang tidak diinginkan, atau orang memiliki sifat yang seperti apa kita tidak suka, kita langsung marah. Dan yang lebih bahaya lagi, dengan kondisi seperti itu kalian bisa lari atau terjerumus di obat-obatan terlarang. Karena apa? Karena kalian mencari ketenangan, tidak menemukan cara lain selain menggunakan obat-obatan tersebut, dan ini sangat-sangat berbahaya. Makanya ada dibilang, selain kalian, orang tua kalian juga harus belajar agar, ya jadi bukannya mengatur tidak boleh ribut, boleh, tetapi ada cara-cara agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang atau cara berpikir serta mental dari anak-anak kita. Yang ketiga, kehidupan spiritual yang baru berkembang dapat berubah-ubah menurut situasi, kondisi, waktu, serta dapat menimbulkan penyelewengan atau tindakan ekstrim. Nah, sifat spiritual atau religi kita ini bisa berubah-ubah. Nah, sewaktu-waktu kita suka beribadah, terus berkumpul dengan teman-teman kita, sehingga kita lupa waktu dan meninggalkan aktivitas ibadah tersebut, itu sering terjadi. Dan bahkan ada yang sudah bagus melakukan ibadahnya, masuk satu kelompok atau satu rombongan yang bisa dibilang garis keras ya, atau yang memiliki bisa dibilang itu memiliki doktrin-doktrin yang tinggi. Jadi menganggap semua yang lain selain dari komunitas dan doktrin yang mereka pegang itu salah. Itu bisa juga berpengaruh pada pertumbuhan psikologis dari anak-anak. Jadi di sini kita dituntut untuk mengkaji lagi yang mana yang lebih yang bagus, yang mana yang kurang baik untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut, yaitu pendidikan kesehatan, termasuk di dalamnya tentang pernikahan atau perkawinan dan kehidupan keluarga, seperti yang Dedi jelaskan tadi. Pemeliharaan kesehatan badan, termasuk pencegahan penyakit. Bimbingan belajar dan aktivitas ekstrakurikuler untuk mengalihkan energi yang berlebih tadi bisa disalurkan ke nilai-nilai yang lebih positif. Pendidikan keterampilan untuk meningkatkan skill atau meningkatkan kemampuan kita di bidang-bidang yang kita sukai. Usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar. Olahraga kesehatan dan pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan di sekitar kita. Ini bisa kalian konsultasikan kalau di sekolah itu ada guru bimbingan konseling, itu kalian bisa bahas semuanya ini dengan guru tersebut. Kalaupun di rumah kalian bisa bahas dengan orang tua kalian. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Ciri-ciri anak sehat yaitu tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional.
tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Itu secara kasat mata ya, secara sepintas. Tangkas, gesit, dan bergembira. Sudah dipastikan kalau orang sedang bersedih pasti memiliki masalah. Mata bersih dan bersinar, tidak sayu, tidak loyo, karena memiliki jiwa yang sehat. Seperti yang banyak orang bilang itu, mata itu cerminan dari hati kita. Kalau mata kita bersih, berarti hati kita itu sedang dalam kondisi yang baik. Nafsu makan baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar, pernapasan tidak berbau. Yang berikutnya, senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya secara teratur. Kulit dan rambut bersih serta tidak kering, tidak kusam. Tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain serta lingkungannya. Perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan jenis kelamin. Tanda-tanda gangguan kesehatan. Keadaan umumnya, kesan umum terlihat jelek, bukan jelek dalam berarti kondisi fisiknya, bukan. Nah, jelek itu ya bisa dibilang sebagai kita melihat orang itu karismanya, bukan secara fisik. Jadi ingatin lagi ya, bukan jelek secara fisik, karena secara fisik manusia itu tidak ada yang jelek. Sikap tubuh yang buruk, seperti yang Dedi bilang tadi, kalau posisi tulang kita salah, otomatis tubuh kita juga tidak di posisi yang bagus. Mudah lelah. Karena apa? Karena kondisi badan kita itu tidak fit atau tidak bugar, sehingga kita melakukan kegiatan merasa mudah lelah atau mudah capek. Sangat gemuk atau kurus, tidak sesuai tinggi badan dan berat badannya. Kurang bersemangat, kebiasaan makan yang kurang baik, ya, entah itu selalu makan ataupun makannya sering ditunda-tunda. Ini akan berakibat buruk untuk kesehatan kita. Kesulitan dalam membaca dan mendengar. Karena apa? Mata dan telinga itu terganggu sehingga menyulitkan untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas lain. Tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Dari matanya kita bisa lihat sering mengkedupkan mata atau mengusap mata. Matanya berair serta banyak kotoran, atau kalau orang Prabu Muli belean bilang. Peradangan mata. Peradangan mata ini sering dibilang orang itu seperti sakit mata atau memerah. Matanya juling, ya, entah itu menyatu di tengah ataupun berpisah kanan serta kiri. Mata melihat terlalu jauh atau terlalu dekat. Nah, ini yang jadi bilang tadi, rabun. Dari telinganya kita juga bisa lihat berdengung, ya, peka atau pendengarannya berkurang, berair atau bernanah, sering merasakan sakit di telinga, bengkak di bawah telinga atau gondongan, atau terlihat tonjolan di bawah telinga kita. Dari hidung dan mulut juga kita bisa melihat
ingus meleleh, bahkan berdarah atau mimisan. Yang berikutnya, susah bernapas dari hidung atau sering buntu hidungnya. Berarti kondisi hidung itu tidak dalam kondisi yang baik. Seringnya pilek, karena apa? Banyaknya gangguan atau iritasi kotoran-kotoran di dalam hidung kalian yang menyebabkan kelenjar-kelenjar yang ada di dalam hidung kita bereaksi untuk membersihkannya, sehingga keluarlah cairan-cairan seperti ingus dan yang lain, serta sering terjadi pilek. Tenggorokan sakit, tonsil kita membesar, ya, atau amandelnya membesar. Tidur dengan mulut terbuka, mulut berbau, gigi berlubang, dan gusi berdarah. Dari segi tingkah laku, kita bisa melihat seorang yang tidak sehat itu menjadi lebih gelisah. Gerakan-gerakan tidak terkendali, sering bertengkar, dan tidak kooperatif, tidak suka bekerja sama. Gangguan berbicara, berbicaranya suka melantur ataupun tidak jelas. Sering ke kamar kecil, sedikit-sedikit izin keluar kelas mau ke kamar kecil, atau seperti apa yang mereka lakukan kita tidak tahu. Mencuri, ini yang lebih parah, atau kleptomania. Ya, kleptomania itu adalah mencuri hal-hal kecil, padahal belum tentu hal yang dia curi itu dia butuhkan. Ini merupakan suatu penyakit yang ada di perkembangan tubuh manusia. Sering tidak masuk sekolah karena masuk angin, sakit kepala, dan sakit gigi, serta alasan yang sering disebutkan itu malas bersekolah. Kalau kalian sering mendapatkan yang seperti ini, itu bisa diidentifikasi bahwa kalian, perkembangan tubuh kalian itu mengalami gangguan. Karena kalau kalian tidak mengalami gangguan, kalian tidak akan merasa seperti ini untuk bersekolah. Kita lanjut, tanda-tanda kekurangan gizi. Timbangan berat badan turun atau dalam jangka waktu tertentu tidak kunjung naik. Mata cekung, lingkaran biru di sekitar mata, kelopak, dan selaput mata menjadi pucat, atau sering kita sebut dengan kondisi mata panda. Roman muka yang tegang dan lemah, ya, tidak bersinar dan tidak cerah. Otot lembek, lekas lelah, dan pucat, karena pertumbuhan dari gizi yang kurang mengakibatkan perkembangan otot juga menjadi tidak sempurna. Sikap badan buruk, pemarah, dan sikap masa bodoh atau apatis. Manfaat waktu luang untuk kesehatan yaitu gerak badan, mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan cara berolahraga. Gerak badan yang tepat dan teratur sangat berguna untuk kesegaran jasmani dan kesehatan tubuh. Untuk orang-orang yang bekerja dengan pikiran dan sedikit menggerakkan tubuhnya akan mendapat gangguan penyakit tertentu. Oleh sebab itu,
seharusnya kita melakukan olahraga di waktu senggang kita. Manfaat berolahraga untuk tubuh antara lain otot-otot tubuh yang baik dan serasi, serta adanya kelenturan tubuh yang baik. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan bagian-bagian badan yang harmonis atau seimbang. Yang ketiga, memperbaiki otot-otot usus sehingga gerakan usus teratur dan baik, serta menghilangkan sembelit atau susah buang air besar. Yang keempat, memperbaiki sirkulasi darah atau peredaran darah kita. Yang kelima, pernapasan dalam dan cepat sehingga paru-paru kita menjadi sehat dan dapat melakukan fungsinya dengan baik. Pembakaran hidrat arang atau karbohidrat dan lemak dengan baik sehingga nafsu makan baik dan pengeluaran kotoran atau BAB sempurna. Berbagai variasi serta rekreasi yang akibatnya secara tidak langsung tercermin dalam air muka yang cerah dan banyak senyum. Rekreasi ini biasa dianggap orang remeh, tetapi memiliki dampak yang cukup besar untuk pertumbuhan tubuh remaja. Rekreasi atau recreation berarti kesukaan atau kesenangan. Pengertian lainnya adalah menciptakan kembali atau mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. Banyak macam olahraga yang dijadikan suatu rekreasi, misalnya berburu, memancing, dan sebagainya. Banyak juga kegiatan yang dapat dilakukan dijadikan rekreasi, misalnya dharma wisata, ke taman marga satwa atau kebun binatang, ke museum, ke desa yang tentram, dan istirahat di gunung. Kegiatan-kegiatan itu untuk mengembalikan energi yang hilang ataupun menyegarkan pikiran dan penjernihan perasaan yang kalut. Hubungannya dengan kesehatan pribadi ialah didapatkan gerakan atau kesegaran jasmani maupun kesehatan mental kembali, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan atau tugas sehari-hari dengan tenaga baru dan pikiran yang jernih. Istirahat juga mempengaruhi. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. Istirahat dapat dipenuhi dengan bermacam cara, misalnya mendengarkan radio, menonton televisi, mengobrol dengan teman, tidur-tiduran, melihat perlombaan, membaca buku bacaan atau majalah, dan lain sebagainya. Fungsi istirahat untuk tubuh kita antara lain, yang satu melepaskan lelah, kedua memberikan kesempatan pada tubuh untuk membentuk kekuatan baru. Sebab waktu istirahat sel-sel dalam tubuh menghisap zat-zat makanan yang ada dalam darah untuk membina kekuatan kembali. Seperti yang kita jelaskan di materi kita yang makanan sehat dan seimbang. Menambah kesegaran dan kekuatan. Memperpanjang umur sel-sel tubuh. Waktu dan lamanya istirahat. Di antara jam kerja atau belajar pagi hari lebih kurang jam 10
Waktu istirahat 10 sampai 15 menit. Makanya kalau di sekolah waktu tatap muka, mengapa istirahat di jam 10? Karena memang sudah ada ketentuan bahwa di jam tersebut itu merupakan waktu yang tepat untuk kalian merefresh otak. Jadi bukan hanya untuk jajan di kantin, tetapi fungsi dari istirahat tersebut adalah merefresh atau menyegarkan kembali otak kita dan mempersiapkannya untuk pelajaran berikutnya. Siang hari sebelum makan siang, waktu istirahat 15 sampai 20 menit, dan sesudah makan waktu istirahat itu sekitar 30 sampai 60 menit. Ini dibuktikan kalau kita bekerja di sebuah kantor, jam istirahat merupakan dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Itu merupakan dibagi-bagi menjadi seperti ini, nak. 15 menit atau 20 menit kita makan. Anggap makan itu 10 menit, menjadi 30 menit. Nah, 30 menit sampai 60 menit itu merupakan waktu istirahat sesudah kita melakukan aktivitas makan siang, agar nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita bisa diproses untuk menjadi tenaga di pekerjaan kita yang berikutnya. Sore hari sebelum makan selama 60 menit, dan sesudah makan sama juga selama 60 menit atau 1 jam. Malam hari sebelum tidur itu selama 1 jam. Akibat kurang istirahat menjadi kelelahan, susah tidur, gampang terkena penyakit, makan kurang nafsu, susah buang air besar, sakit otot, dan gangguan kerja kelenjar-kelenjar tubuh. Jadi jangan dianggap remeh waktu istirahat tersebut. Tidur sebaiknya pada malam hari selama 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita dapat terganggu. Hanya sedikit orang yang dapat hidup dengan tidur yang kurang. Akibatnya, kurang tidur pada tubuh begitu terasa, akan tetapi lama-kelamaan akan semakin terasa akibatnya. Bila kalian baca biografi orang-orang besar dunia seperti Albert Einstein, Nikola Tesla, ya, dan banyak si penemu bola lampu Alexander Graham Bell, itu mereka hanya tidur beberapa jam, nak. Ada yang tidur 2 jam, ada yang tidur hanya 1 jam. Memang mereka brilian, otaknya bagus. Tetapi kalian lihat masa tuanya, apa mereka normal? Dalam artian mereka dianggap menjadi orang gila. Karena apa? Karena otak yang selalu bekerja tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup, menjadi sering berhalusinasi dan seperti berkelakuan seperti orang gila. Makanya tidur ini sangat penting untuk tubuh kita. Gejala-gejala umum dari kurang tidur antara lain kelopak mata sayu, pucat, muka muram, badan lemah, kurang semangat bekerja atau sekolah, malas, dan lain sebagainya. Usaha agar dapat tidur dengan baik adalah tidur dalam satu kamar, tidak terlalu sesak oleh barang-barang dan tidak pula terlalu penuh. Keadaan di dalam kamar harus rapi dan bersih.
Demikian pula alat yang dipakai untuk tidur, ya, baik itu spray dan tempat tidurnya. Perasaan yang tenang, usahakan menghilangkan gangguan pikiran-pikiran yang membuat tubuh kita gelisah. Ventilasi yang baik atau aliran udara yang baik bukan berarti jendela-jendela yang harus dibuka, mengusahakan ventilasi yang baik. Terlalu banyak angin juga bisa menyebabkan bahaya. Kamar tidur tidak terlalu panas. Temperatur kamar tidak lebih dari 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius. Temperatur kamar yang baik antara 65 derajat Fahrenheit atau 18,3 derajat Celcius dan 68 derajat Fahrenheit, 20 derajat Celcius. Hal ini juga tergantung dari temperatur luar, kering atau berangin. Dampak rasa lelah antara lain mempengaruhi pusat saraf yang terlihat dengan mudah pusing, mudah tersinggung, bingung, gugup, dan tidak tenang, berpikir lambat, kurang dapat menguasai diri. Yang kedua, kurang semangat, perhatian tidak dapat terpusat pada suatu pekerjaan atau sering disebut orang tidak bisa konsentrasi atau tidak fokus. Kurangnya daya tahan menyebabkan mudah terserang penyakit infeksi. Pertimbangan kurang sempurna, susah tidur dan pusing. Menjadi ini bisa kita artikan menjadi orang yang asal-asalan, tidak mempertimbangkan sesuatu dengan baik. Macam-macam kelelahan ini dibagi menjadi dua, yaitu lelah jasmani atau fisik dikarenakan bekerja terlalu berat. Ini masih dianggap ringan. Kenapa dia dibilang ringan? Karena cukup dengan beristirahat yang benar atau tidur, insya Allah semua kelelahan ini akan hilang. Biasanya kelelahan fisik ini hanya berupa capek dan pegal. Bila kita beristirahat yang betul dan memakan atau mengkonsumsi makanan yang sehat, setelah bangun tidur tubuh kita akan menjadi kembali bugar. Yang kedua, lelah rohani atau mental yang disebabkan oleh banyak belajar tanpa istirahat, berbagai macam persoalan yang susah dipecahkan. Nah, untuk kelelahan rohani atau mental ini merupakan kelelahan yang paling sulit dihilangkan. Ya, ini yang paling susah ditangani. Karena apa? Kalau fisik tadi hanya dengan tidur, nah untuk ke mental ini langkah-langkah awalnya kita harus melakukan yang namanya refreshing atau rekreasi tadi. Ya, kalaupun masih seperti itu, kita harus meminta bantuan dari seorang ahli atau psikolog agar mengetahui kelelahan mental kita itu berada di mana, dan bahkan bisa lebih jauh lagi kita meminta bantuan dari psikiater. Jadi psikiater itu mungkin kalian ada yang sudah tahu, psikiater itu adalah ilmu yang mendalami tentang kejiwaan yang biasanya gangguan-gangguan mental, atau orang sering bilang itu penyakit jiwa. Tetapi psikiater itu tidak selamanya mengobati orang-orang gila atau orang-orang sakit jiwa saja, nak.
ada beberapa kasus orang-orang normal yang memiliki gejala-gejala yang susah dihilangkan, itu dari psikolog tadi dianjurkan untuk menemui seorang psikiater, ya, agar bisa diselamatkan kejiwaannya, agar dia tidak mengalami stres yang terlalu berlebihan. Itulah tadi penjelasan tentang pertumbuhan tubuh remaja. Nah, di sini udah dibuat sedikit panjang karena apa? Biar di sini kalian bisa langsung memahami tanpa harus dipotong-potong lagi videonya. Ini sudah Dedi ringkas dan sudah Dedi coba menjelaskan dengan serinci-rincinya atau sedetail-detailnya. Untuk tugas kalian, nanti kalian buat catatan, ya, kalian buat catatan atau ringkasan dari part 1 dan part 2 ini, kemudian kirim melalui Google Classroom yang akan dibagikan dengan kalian, ya. Kode Google Classroom kalian akan di-share ke grup kelas masing-masing. Jadi sudah buat kelasnya dan tinggal kalian join saja. Kalau kalian sudah join, baru Dedi buat atau Dedi masukkan tugas yang harus kalian isi. Ya, catatan tersebut cukup kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom kita. Dedi ingatkan sekali lagi, materi ini bukan hanya bertujuan agar kalian mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak menjadi remaja, tetapi sebagai pelajaran juga untuk orang tua kita agar perkembangan psikologi anak menjadi terkendali atau terkontrol. Jadi diingatkan, di sini kita semua belajar, baik orang tua, siswa maupun guru. Dedi akhiri materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.